Datanya ya Data. Pak ya. Oke. Bayangkan yang dibilang Kutai Kartanegara yang kemarin kaya raya seperti itu. Iya. Pola hidup sehat sebenarnya itu Iya. kan tidak ada perpanjangan, hanya pola hidup sehat. Jadi seyogianya kalau memang sudah ada perumahannya, ada rumah, tentunya kan ada fasilitas lain. Betul. Air Jamban, bersihnya, Iya. MCK-nya harus kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Kukar dimanapun berada? Jumpa lagi di Sudut Pandang Podcast, podcastnya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, optimis membangun Kukar. Baik, kembali bersama saya Tina Alvara, yang mana hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau merupakan Kepala Bidang Prasarana Utilitas Umum, Bapak Supriyadi Agus, dan juga Kepala Bidang Perumahan, Bapak Heri Setiawan. Baik, Assalamualaikum Bapak. Bapak-bapak ini dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. Siap. Bapak-bapak ini merupakan Kepala Bidang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, bagaimana kabarnya Pak Heri dan Pak Agus? Ini saya manggilnya siapa nih Pak? Pak Agus aja. Pak Agus boleh ya Pak? Oke, gimana kabarnya Pak Heri, Pak Agus? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya Pak, Ibu, Bapak, sorry izin. Baik, mengawali sesi kita pada hari ini, kita akan berbincang mengenai kegiatan atau program kerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Heri Setiawan mengenai fasilitas perumahan rakyat terlebih dahulu nih Pak. Merupakan salah satu program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebenarnya ini merupakan program apa sih Pak, dan siapa sasarannya? Baik Ibu, jadi program perumahan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya sudah ada dalam visi-visi Bapak Bupati ya. Jadi sebenarnya Pak Bupati itu dalam pengentasan kemiskinan, salah satu sasarannya adalah yang pertama adalah pengentasan kumuh juga. Jadi ada sasaran yang pertama terkait dengan penanganan kumuh. Terus yang berikutnya terkait dengan rumah tidak layak huni yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Bupati sudah 2 tahun ini. Terus kemudian berikutnya terkait dengan sosialisasi dan serah terima PSU. Jadi gini Bu, kita punya perumahan pengembang itu seharusnya mereka itu menyerahkan aset PSU-nya untuk dikelola oleh kabupaten. Sehingga kualitas hidup masyarakat yang berada di dalam perumahan tersebut menjadi terjaga. Jadi itu adalah program-program Bapak Bupati, dan yang paling utama adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dan memberikan sarana perumahan yang layak huni seperti itu ya. Untuk prioritasnya sendiri Pak dari Perkim dalam pembangunan perumahan di dalam tahun ini. Ya. Tahun 2024 kita melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni itu sampai bulan Oktober ini sudah mencapai target sekitar 600 tersebar di 20 kecamatan. Dan kita bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaannya. Jadi memang dari tahun pertama kita sudah bekerja sama dengan TNI karena memang luasan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 27.000 sekian, itu paling mudah untuk keterjangkauan adalah kita bekerjasama dengan TNI karena beliau sudah sampai ke pelosok dusun ya. Terus berikutnya terkait dengan pengentasan kumuh, tahun ini pelaksanaan untuk sosialisasi kegiatan penanganan kumuh di bantaran Sungai Tenggarong. Jadi fokusnya di Tenggarong. Betul, ya? Tenggarong. Sementara ini Tenggarong karena memang sangat bersentuhan dengan masyarakat sehingga memang banyak aturan atau dokumen yang harus kami lengkapi dulu. Jadi untuk tahun ini kami sudah menyelesaikan terkait dengan pertek limbah, kemudian AMDAL Lalin, sekarang berjalan dokumen lingkungannya. Yang selanjutnya insya Allah tahun 2025 kita sudah mulai melaksanakan action terkait dengan bentuk fisiknya kali ya. Gitu, dari Bu. 600 unit yang Bapak sampaikan tadi tersebar di 20 kecamatan. Apakah jumlah unitnya per kecamatan sama atau
sesuai dengan data yang diperoleh. Jadi beda-beda. Ya, beda-beda Ibu. Jadi sebenarnya data kita ini ada data yang kita peroleh dari rumah besar kemiskinan yang dari Bapeda. Itu data dari P3KE dan data tersebut akan kita verifikasi ulang karena data-data tersebut dari Kementerian Perumahan. Boleh kami? Iya, siap. Dari data dari percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim dari rumah besar penanggulangan kemiskinan itu kita total di Kabupaten Kutai Kartanegara itu punya 5.370 Bu. Datanya ya Data. Pak ya. Oke. Bayangkan yang dibilang Kutai Kartanegara yang kemarin kaya raya seperti itu dengan kekayaan alam yang melimpah, ternyata ada data yang di Kementerian Kemenko ternyata ada 5.370 itu yang masuk di dalam kemiskinan ekstrim. Oke, berarti sehingga luar biasa juga jumlahnya Pak. betul Bu, ini sebenarnya Bapak Bupati juga kaget. Iya. Benarkah data ini? Sehingga kami data tersebut akan kita verifikasi ulang ke lapangan. Oh, Dibantu. jadi sebelum ada pembangunan Betul. diverifikasi ulang. Betul. Jadi data dasarnya karena di situ sudah by name by address Bu. Oke. Jadi data tersebut sudah menyebutkan alamat, kemudian pemilik. Udah detail Sudah, ya detail. Pak. Oke. Jadi kita itu akan ada namanya desil 1, desil 2 dan desil 4 kalau tidak salah. Itu memang akan kita sasar langsung menuju ke by name by address tersebut. Kita verifikasi ulang. Nah, tahun ini 2024 target kami 600. Target 600 dan Sudah selesai Bu, dan Sudah sebenarnya Bapak Bupati kemarin merencanakan target 1000, tetapi kami kok sampai di APBD perubahan ini untuk yang 400 sisanya masih belum anggaran terakomodir ya di belum anggaran. baik. Oke, baik Pak Heri, tahan dulu. Kita lanjut dulu ke Pak Agus nih Pak. Ya. Jadi juga ada program tentang air bersih ya Pak, Betul, ya. selain pemukiman tadi. Untuk program air bersih sendiri itu programnya seperti apa Pak? Dan sasarannya siapa? Jadi untuk program air bersih sendiri di bidang PSU itu kita sesuai dengan visi misi Bupati yang biasa kami pakai di bidang itu adalah dedikasi Bupati. Program itu dari tahun 2021-2026. Jadi rencana kami untuk pembangunan sebaran dari air bersih ke pengelolaannya itu adalah rencana itu sesuai dedikasi Bupati itu adalah 50 kegiatan. Sementara yang sudah terlaksana, yang tersebar tadi, yang maksud saya sebaran di seluruh desa atau di daerah-daerah yang memang memerlukan air, itu sudah mencapai 84 titik. Sudah 84. Tapi kita akui, di dalam proses perjalanannya itu, artinya ada yang maksimal, yang sudah berjalan, ada yang masih perlu kita kembangkan. Sementara artinya program kami sebenarnya kalau itu tidak ada perubahan dari jadwal dari artinya pilkada bupati serentak, program kami itu sampai di 2026. Oh, dari tahun 2021 sampai 2026. Ternyata ini kan sampai di 2024 aja kan. Iya. Sebenarnya. Tapi kami tetap optimis dari perhasil sebaran itu artinya sudah 84 titik yang kami laksanakan. Oke, untuk teknis pelaksanaannya sendiri Pak, apa ada kerjasama dengan pihak swasta? Dari Perkim itu kan ada 2 ya. Artinya dari yang kita serahkan dengan PDAM kan kita punya Prusda ya. Yang Tirta Mahakam. Artinya kita selalu selaku pembangun sarana air bersih itu kalau sudah selesai, artinya kan pengelolaannya kita serahkan ke Prusda. Dan di satu sisi ada juga yang dikelola oleh Bundes. Kita serahkan Bundes. Nah, Bundes ini kita berharap ada keterkaitan antara instansi, misalnya PMD. PMD itu akan membentuk Bumdes sampai pengelola air bersihnya. Ya, dari pengelolaan itu artinya biar ada masukan lah buat ada Bumdes income itu desa juga biar ya. berjalan. Ya. Betul. Oke, berarti memang bekerja sama juga dengan Kerjasama, PDAM ya Pak ya. Oke.
Ada juga kerjasama lain Bu, artinya dengan perusahaan yang CSR. Satu contoh kayak di Desa Mulawarman, itu kita kerjasama antara dana APBD dengan perusahaan. Dana CSR-nya itu kalau tidak salah itu perusahaan KPUC, bentar, coba dulu. KPUC dengan JNB Bu, itu untuk di Mulawarman. Ya alhamdulillah mereka sekarang sudah mandiri. Oke, baik. Untuk selama menjalankan program ini Pak, apa tantangannya terbesar Pak? Mengingat luas wilayahnya Kutai Kartanegara juga dan mungkin juga banyak, demografinya Kutai Kartanegara yang terbilang cukup unik, daerahnya masing-masing seperti apa Pak? Wah, kalau tantangannya memang Bu, memang luar biasa. Artinya kita sudah secara maksimal menjalankan program sampai output dari fisiknya pun sudah kita laksanakan. Terkendala kadang kita dari SDM di daerah atau masyarakat gitu. Kalau mereka itu memang welcome, menerima, merasa aset itu adalah aset mereka, itu kita sangat mudah sekali untuk mengarahkan. Tapi ya maaf saja, artinya ada juga dari warga itu merasa ya acuh. Artinya jalan-jalan tidak ada yang masih ada. responnya begitu ya Pak ya. Karena biasa ya maaf saja, artinya budaya gratis itu ya masih ada di kita. Karena mereka tidak mau menjaga, sementara aset itu kan kita serahkan ke desa Bu. Iya betul. Artinya mereka milik mereka sendiri, sementara mereka tidak ada rasa kepemilikan itu sendiri. Kalau mereka sadar terhadap itu, tapi insya Allah ke depannya kami ada berapa kali sudah berjalan itu pelatihan, artinya pelatihan dari istilah yang kami sebut KPSPAM, kelompok pekerjaan masyarakat swadaya masyarakat itu. Kami melatih bagaimana caranya memproduksi air itu bisa layak, bisa aman, dari pakaian dari pakaian cuci untuk BAB sampai ke konsumsi, itu kita latih. Kita khawatir, artinya dari sisi pencampuran bahan kimia itu kalau salah, malah bahaya. Ya itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Heri nih Pak, mengenai fasilitasi perumahan rakyat. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa dari pihak OPD sudah memiliki database yang berasal dari Bapeda, seperti itu ya Pak ya. Sekarang bagaimana untuk teknis seandainya ada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri Pak? Apakah itu verifikasinya langsung dari RT kelurahan yang mengisi data itu atau seperti apa Pak? Baik, jadi sebenarnya data dari P3KE itu juga belum data mati Bu ya. Dalam posisi ternyata setelah diklarifikasi lapangan, memang hampir 30-40% itu mereka sudah tidak layak dibantu. Intinya pada saat data itu bergulir ke kementerian, mungkin dari individu sudah membangun sendiri rumahnya dan mungkin taraf hidupnya juga sudah mulai naik. Sehingga rumahnya sudah layak. Jadi sebenarnya bisa disubstitusi. Itu pun data dari RT, dari desa yang akan kami ambil. Jadi sebenarnya data-data ini data yang bisa bergulir dalam posisi yang masih bisa kita olah untuk pas sasaran. Jadi bukan data yang kan nanti bukan data mati lah intinya. Jadi awalnya langsung survei ke lapangan, melihat benar-benar layak atau tidak. Seandainya dianggap sudah layak, sudah tidak layak untuk dibantu, bisa dialihkan. Betul Ibu. Oke. Jadi sebenarnya kan ini juga akhirnya concern Bapak Bupati bahwa akan ada klarifikasi data nantinya. Karena data yang diserahkan ke kabupaten itu memang tidak sepenuhnya valid. Sehingga kami ke lapangan untuk memvalidasi itu, sehingga ada klarifikasi bahwa data Bapak Ibu yang dikirim ke kami itu sudah kondisi SSD-nya sudah baik dan nanti akan ada penggantian. Toh ini juga uangnya APBD Bu, bukan dana dari pemerintah pusat. Betul. Berarti untuk proses verifikasinya sendiri Pak, apakah melibatkan OPD lain bersama Bapeda atau dari Perkim sendiri yang terjun sebagai tahap awal? Baik, tahap awal kami sementara dari Perkim, dari tim teknis kami yang ke lapangan, yang pasti dibantu sama tenaga fasilitator lapangan. Terus kemudian dengan teman-teman dari
dinas sosial. Karena data-data dinas sosial juga ada kan Bu. Oke. Jadi berbagai macam data itu nanti kita compare bahwa data yang memang akhirnya tepat sasaran, kemudian ada kriteria-kriterianya, itu yang kita akan layak bantu untuk rehab rumahnya. Oke. Seperti itu Bu. Sejauh ini ngelihat responnya masyarakat. Kalau tadi Pak Agus bilang untuk program air bersih ada yang kurang antusias ya untuk responnya. Kalau untuk program perumahan Pak, apakah ada yang nggak antusias? Mereka ini antusias Bu, saking antusiasnya itu ada namanya backlog. Di sini itu kebiasaan berkumpul dalam satu rumah dengan 2 kakak, 3 kakak itu sudah hal yang biasa. Tetapi dalam standar luasan itu sebenarnya sudah tidak diizinkan lah ya, karena standar kesehatan tuh per meter persegi orang tuh sudah diukur. Oh, Sehingga ada standarnya juga ada standarnya. ya. Jadi standar sehat itu sebenarnya Bu bukan cuman kalau rumahnya luas, ternyata di dalamnya juga terlalu banyak orangnya. Itu ternyata tidak sehat juga. Dan pada saat tidak sehat, pemicu stunting, pemicu gizi buruk itu menjadi mungkin. Nah, antusiasme mereka itu cuman gini, Pak, enggakkah ini yang ada di rumah kami, anak-anak kami dibuatkan rumah juga? Seperti itu. Langsung ya. Berhubung di dalam satu rumah ada 2 kakak, sekalian yang satu lagi. Gimana gitu. Pak kalau yang kami yang direhab ini yang anak saya tolong dibikinkan rumah Pak. Lah ini regulasinya Bu sebenarnya ada. Tetapi bukan untuk dalam posisi kita bantu untuk membuka rumah, enggak. Kami lagi berproses untuk pemberian bantuan terkait dengan subsidi 0%. Jadi misalnya ada pasangan muda. Ini program baru berarti ya Pak? Sebenarnya programnya tuh sama terkait dengan penanganan perumahan, tetapi dengan metode yang berbeda. Oh, metode yang berbeda. Oke. Kalau yang ini sasarannya untuk masyarakat muda. Ya ini tadi yang saya tuh belum punya rumah Pak, anak saya belum bekerja segala macam. Itu ada bantuan, kita lagi bikin semacam simulasi dengan pihak perbankan. Dengan subsidi 0% seperti apa. Intinya tidak memberatkan mereka untuk memancing mereka untuk akhirnya mempunyai rumah sendiri. Yang jelas penanganan kemiskinan kan bukan cuma perumahan Bu. Nanti ada di OPD lain terkait dengan lapangan pekerjaan. Iya, pelatihan untuk betul. Itu, berarti ada peluang nih Pak untuk yang baru menikah misalnya, baru berumah tangga. Apa program itu sudah jalan Pak? Kami lagi untuk menyusun perbubnya dan programnya sebenarnya dalam skenario kami dengan pihak perbankan. Sebenarnya masih sudah dirancang ada untuk regulasinya. Sebenarnya sudah ada sih yang menawarkan, tapi belum coba kita trial and error nih. Ada beberapa perumahan yang sudah membuat pameran. Sebenarnya di Perkim itu ada Bu, yang sudah mau menerapkan subsidi 0%. Cuman skenario terkait 0%-nya itu seperti apa? Kami belum mendalami. Misalnya teman tanda jadi cuma 500.000. Terus berikutnya nanti ada bantuan dari subsidi pemerintah. Ini yang belum kita dalami, tetapi sudah ada beberapa perumahan yang menawarkan skenario tersebut. Berarti nanti Pak Heri diundang lagi untuk bisa menjelaskan program itu ya Pak? Bersama mitra nanti ya? Harapannya nanti ada sama mitra perbankan dan perumahan yang sudah mempunyai itu, karena regulasi itu bentuk bantuannya nanti akan kita coba apakah menjadi perbub kapan nanti, biar kita nanti akan bisa bantu tentang kepemilikan rumah layak huni. Berarti ditunggu fixnya nanti ya Pak ya untuk kita sosialisasikan. Baik. Iya, siap. Saya kembali ke Pak Agus nih Pak untuk program air bersih. Terkait dengan program perumahan Pak, apakah ada sinergi juga dengan program perumahan setelah rumahnya dibangun juga dengan fasilitas air bersihnya Pak? Atau mungkin karena di sana sudah ada jadi ngikut saluran yang sudah ada misalnya gitu Pak? Oke sih Bu, pertanyaannya tepat sekali Bu. Artinya memang di kawasan perumahan maupun perumahan itu sendiri keterkaitannya sangat terkaitan sekali dengan di situ kita ada namanya sanitasi. Kalau sanitasi itu kan artinya apa ya? Pola hidup sehat sebenarnya itu kan tidak ada perpanjangan hanya pola hidup sehat. Jadi seyogianya kalau memang sudah ada perumahannya, ada rumah, tentunya kan ada fasilitas lain. Betul. Air bersihnya, MCK-nya harus kita perhatikan. Artinya biar ideal satu sinergi dengan perumahan yang ada, sanitasinya yang bagus, MCK-nya bagus.
kan outputnya itu untuk di kesehatan yang penerima BNBR itu sendiri kan. Betul. Kalau rumah bagus tapi air tidak ada, Air, repot juga. iya, betul. betul Pak. Mungkin juga ada juga keterkaitannya nanti dengan OPD lain itu Bu, seperti PMD. Kalau program kita di air bersih itu, bersih airku kalau mereka itu terang kampung Bu. Iya, Kurang betul. ideal lagi Iya, kan Bu, kalau listrik. ada rumah, ada air, Betul. listrik juga belum ada. Iya. Artinya sinergitas itu mungkin kita bangun. Sebenarnya sudah jalan Bu. Iya, untuk program air bersih ini kan bukan hanya masalah memberikan fasilitas baru air bersih ya Iya. Pak. Apakah juga pernah ada masalah pencemaran dengan sumber air? Apakah ada keluhan-keluhan seperti itu Pak sejauh ini? Artinya kalau keluhan itu, sementara ini memang agak kurangnya keluhan ya. Iya. Tapi kita sudah menghimbau, artinya warga, apalagi itu warga yang berdiam di bantaran si sungai Bu ya. Artinya kita sudah mengkampanyekan itu jangan sampai ada membuat jamban atau itu yang pluk langsung ke Langsung ke sungai. sungai. Ya, Betul. Artinya kan metode-metode itu untuk menjaga akses air bersih kita ke depan. Iya. Untuk keterlibatan masyarakat sendiri Pak Ya. dalam proses pembuatan salurannya sampai dengan proses serah terimanya, apakah ada melibatkan masyarakat juga Pak, masyarakat setempat? Ini untuk yang air program bersih ini? tadi Bu ya. Iya, yang air bersih. Artinya kalau keterlibatan langsung masyarakat memang seharusnya Bu ya. Karena lahirnya sebuah kegiatan itu berangkat dari biasanya itu dari Musren Iya. yang sampai ke kami itu bentuk dari proposal Bu ya. Iya. Artinya setelah itu masuk ke kami itu betul bilang Pak Heri tadi, nanti kita kaji lagi, kita valid lagi apa sesuai, lalu kita menghitung dari sekumpulan masyarakat itu, lalu kita menghitung kapasitas yang bisa kita sajikan sesuai keperluan mereka, lalu kita hitung. Tentunya kita menghitung dengan anggaran yang murah. Anggaran yang murah dalam artian kita harus menggunakan APBD yang tepat guna. Artinya mereka tidak lagi ada mengeluarkan pembiayaan. Dari kita bikinkan pengolahan ya, jaringan ya, sampai ke sambungan rumah ya, kita akses semua. Dalam sisi pengolahan awal itu Bu ya, biasanya kan warga itu belum tapi paham, karena sesuai SDM-nya itu. Jadi itu ditunjuk oleh Pak Kades misalnya untuk selaku KPS PAM. Itu di SK-kan, itu akan dikirim ke kami. Itu kami latih cara pengoperasian dari water treatment itu sendiri, cara pencampuran bahan kimia itu sendiri, bagaimana caranya kalau bisa itu secara manajemen pun kita latih. Artinya Bapak atau Ibu ini kita perlu dana operasional per bulan ini sampai sekian. Kenapa harus ada dana operasional? Karena kita memerlukan situ ada sumber daya energi seperti listrik Bu, seperti bahan kimia itu sendiri itu dibeli. Jadi itu sudah kita hitungkan. Jadi si penerima manfaat ini sudah bisa dapat bayangan. Oh, saya per bulannya dapat 25.000. Nah, itu dengan sendirinya disetor masuk ke kasnya BUMDes. Itu untuk pengoperasian ya, sedikitnya lah untuk gaji dari KPS PAM. Oh, berarti komplit ya Pak, mulai Komplit. dari pembangunan sarananya, juga pelatihan SDM-nya sampai dengan manajemen pengelolaan keuangannya kita ya. latih. Oh, luar biasa. Oke, saya kembali ke Pak Heri nih Pak. Tadi mengenai pembangunan untuk pemukiman baru atau perumahan baru. Sekarang kaitannya dengan kawasan kumuh Pak. Untuk di Kukar sendiri seberapa banyak sih Pak atau tersebar di kecamatan mana aja Pak? Jadi sebenarnya kalau kita lihat di depan mata Bu, ternyata memang semua yang di bantaran sungai itu diklarifikasikan kumuh. Oh, Jadi kenapa kalau Ibu Pak? masuk di kampung Jawa, kamu Jawa mana? Kamu baru ya?
Ya, sekarang ini Kampung Baru. Sebenarnya itu sudah tidak memenuhi persyaratan menjadi tempat tinggal. Kenapa Pak? Apa indikatornya yang Indikatornya kan menyebutkan pertama begitu? pencemaran air sudah. Oh, limbah rumah Limbah tangga rumah tangga. ya. Domestik. Jadi ini ada yang saya namanya juga ini ada kaitan dengan Pak Yadan. Pada saat kita membangun suatu rumah, bukan cuma rumah, tetapi fasilitas-fasilitas penunjang seperti jamban. Jamban sehat itu seperti apa? Saya mohon maaf nih ya, teman-teman di sini selama masih ada jual yang pakai siring itu sebenarnya tidak diizinkan. Masih ada resapan. Dan kenapa teman-teman di sini pakai siring? Karena siring tidak pernah nguras. Iya. Bener enggak? Betul. Kita ini dikasih kekayaan alam, tanah gambut nih. Tanah gambut itu cenderung air. Iya. Ditaruhkan siring, Bu. Meresap Pada apa saat ya? siring itu masuk kemana-mana lah ini. Betul. Serapan. Dampaknya itu bukan 5 tahun, 10 tahun. Pada saat kita regenerasi nanti evolusi itu tetap terjadi. Dan itu mulai bakteri E. coli segala macam kalau secara kesehatan itu nanti kemana-mana. Jadi sebenarnya membudayakan hidup sehat itu bukan saat sekarang kita yang memetinya ya, tapi Iya. terkait Generasi dengan kumuh nih. Mm-mm. Kumuh itu Yang Kalau masuk Ibu kategori kumuh gitu Pak. Ibu kalau mau tahu ya, kita punya 144,63 hektar kawasan kumuh Kumuh. di Kabupaten Kutai Kartanegara di 7 kecamatan. 7 kecamatan. Dan itu Itu sebagian sudah besar bantaran di Ya, bantaran sungai. jadi penanganannya berbeda, Bu. Pada saat yang di bantaran sungai itu sebenarnya wajib relokasi. Wajib selain sholat sama puasa dan itu. Dan tantangannya luar Iya, biasa tantangan luar ya. biasa karena masyarakat itu gini, Bu. Pada saat masyarakat membangun usaha, mengatasnamakan usaha dan itu menjadi Pak ini penghidupan kami, akhirnya permisif lah. Iya. Kita agak Betul. untuk nggak apa-apa lah. Tetapi itu akan berkembang, Jadi ada toleransi. akan betul. Kita bukan menghalangi mereka, tetapi kita juga wajib memikirkan ke depan anak cucu kita nanti, kemudian pola hidup sehat karena hal itu tidak bisa dirasakan sekarang. Mungkin sekarang Bapak Ibu sehat nantinya. Jadi kawasan kumuh yang akan mau kita sasar nih di 7 kecamatan, luasannya 144 sekian hektar. Luar biasa. Jadi tantangan ini kita sedikit strict ya. Memang banyak lagi resistensi, Bu. Yang memang pertama ini mumpung ada di podcast ya mungkin akhirnya Sungai Tenggarong ini kan cikal bakal. Betul. Pak Bupati itu sampai kepada pada saat penyusunan RDTR. RDTR rencana detail tata ruang itu diulang beberapa kali, cuman Pak Bupati pesan ini dijadikan tempat usaha bukan tempat tinggal. Tetapi yang punya wewenang pengelolaan sungai kan di BWS, Bu, di provinsi. Itu tidak mengizinkan sebenarnya, tapi Pak Bupati, saya tidak mau masyarakat saya susah kalau saya pindah. Oh, jadi sebenarnya kalau aturan dari provinsi itu Betul, itu udah nggak bisa ya Pak, nggak ada boleh, Bu. toleransi. Nggak boleh, karena pengelolaan kan di sungai itu ada wilayah pengelolaan ya. Kalau kabupaten itu Ordo 3, Bu. Ordo 3 itu kalau Ordo 1 itu Sungai Mahakam yang besar. Oke. Kemudian Ordo 2 itu anak-anak sungai, Iya. sungai-sungai Tenggarong Iya. yang kecil, Yang itu kecil. kewenangan dari BWS atau provinsi. Kita yang sungai-sungai kecil yang kayak semacam parit yang ada di depannya SMP berapa yang kemarin dibongkar tuh di Masjid Agung. Iya, pada Oh, lingkungan. iya. Nah, itu parit-parit lingkungan tuh kewenangan kita. Jadi itu sudah mulai tertib kan, Bu. Nah, sekarang kita mulai untuk menertibkan di bantaran-bantaran sungai. Ya, dalam waktu dekat kita akan ada sosialisasi, walaupun senang suka nggak suka, kita Iya. harus melaksanakan. Betul. Jadi yang paling penting adalah peran aktif masyarakat, terus kemudian bahwa kita ini menjaga generasi kita nantinya, bukan sekarang. Tadi pencemaran itu karena berkembang biaknya itu pada saat sekarang kita tidak merasakan. Paling kita berapa sih? 60, 70 sudah.
Betul. Tapi nantinya yang menggunakan iya. air baku tersebut siapa? Betul. Berarti sudah ada rencana program sosialisasi untuk Ya, edukasi dalam waktu masyarakat dekat ya Pak ya. kita akan ada uji publik. Biar nanti masyarakat juga nggak kaget seandainya Siap. memang ada regulasi harus dipindahkan seperti itu. Dan ya. itu Bapak Bupati tidak serta-merta mereka tidak punya tempat, Bu. Kami juga sudah mencoba untuk membuat suatu rumah yang untuk mereka direlokasi. Jadi sebenarnya direlokasi itu Pak Bupati tidak memikirkan mereka akan kemana. Tetapi kita sudah studi potensi lahan, sudah kami lakukan. Semoga dalam 2025 kita sudah membebaskan lahan tersebut untuk membangun rumah-rumah sehat. Rumah-rumah sehat untuk teman-teman yang ada di bantaran sungai. Tantangannya cukup panjang ya Pak ya ini programnya ya. Betul, Ibu. Betul. Oke, baik Pak Heri, sebagai closing statement hari ini, apa yang ingin disampaikan terkait program fasilitasi perumahan rakyat dan juga apa yang ingin disampaikan untuk para viewers yang menonton podcast kita hari ini? Closing statement ini sebenarnya bingung ya Pak. Artinya gini, mohon terkait dengan hal yang akan dilakukan Bapak Bupati, kalau kita mau concern Bapak Bupati itu sangat memikirkan, beliau pun sebenarnya pada saat membawa pembahasan itu di masjid. Jadi itu harapannya apa sih? Semua itu tidak ada yang ditutupi. Jadi hal tersebut itu membuat masyarakat harusnya paham bahwa timbal baliknya mohon masyarakat juga paham dan mau diatur terkait dengan program perumahan layak huni, mulai dari bedah rumah, relokasi terkait dengan penanganan kumuh, dan fasilitasi perumahan layak huni untuk masyarakat atau masyarakat yang muda. Jadi mohon concern, mohon Membuka diri lah. Interaksi yang baik lah interaksi. terhadap program ini. Resistensi itu pasti ada, tapi jangan sampai ada orang-orang yang apalagi dalam masa-masa yang seperti ini ya Bu. Semua niat baik ini kita coba untuk tangkap dengan baik dan arahnya juga baik. Harapannya masyarakat Kutai Kartanegara lebih sehat dan berkualitas. Seperti itu Bu. Siap. Pak Agus sendiri Pak, apa yang ingin disampaikan mengenai program air bersih dan juga apa yang mau disampaikan untuk masyarakat nih Pak? Artinya kami selaku dinas Perkim ya, berharap kepada warga, artinya aset-aset yang sudah diturunkan lewat program dedikasi Bupati, artinya kalau bisa tolong dijaga. Bagaimanapun yang sudah diturunkan itu adalah hak warga itu sendiri. Karena kedepannya kan perlu, istilah Pak Heri tadi, masa resistensi itu kan pasti ada Bu ya. Iya. Artinya namanya barang perlu nanti adanya renovasi, rehabilitasi. Artinya tolonglah dijaga program-program Pak Bupati ini, karena ini outputnya nyata sekali Bu terhadap dari warga, untuk warga, kembali ke warga sekali. Kita artinya firm sekali terhadap program-program Pak Bupati yang selalu memikirkan, apalagi tadi bilang Pak Heri, di masjid pun dibuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah itu kan sangat luar biasa Bu. Nanti itu aja harapan saya selaku Kabid Perkim. Ayolah kita kerjasama, kita jaga aset kita, karena bagaimanapun itu adalah milik kita. Baik, terima kasih banyak Pak Heri, Pak Agus sudah hadir di kesempatan podcast hari ini. Harapan kami nanti bisa mengundang bapak-bapak lagi untuk program-program selanjutnya ya Pak ya. Dan juga tadi program perumahannya Pak. Siap, ya. Bu. Siap. Semoga aja dalam waktu dekat juga ada skenario dari pihak perbankan untuk itu Bu. Siap, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus, Pak Heri. Baik viewers dimanapun berada, demikian tadi obrolan kita bersama Pak Heri dan juga Pak Agus mengenai fasilitasi perumahan rakyat dan juga program air bersih dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tentunya program ini harapannya dapat tepat sasaran dan juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan harapannya juga mendapatkan insight yang positif dari masyarakat,
feedback yang baik juga untuk kedepannya, karena tentunya program ini ditujukan untuk Kutai Kartanegara yang lebih sejahtera kedepannya. Baik, saya Tina Alvara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.